kalangan orang-orang Minang ada orang-orang yang disinyalir sebagai orang yang lebih berpatokan pada hukum agama oriented, atau kalau sekarang di zaman sekarang dikenal dengan istilah orang-orang Wahabi lah itu ya. Orang-orang Wahabi yang lebih mengedepankan sisi hukum agamanya. Berseberangan bahkan terjadi perang dengan orang-orang yang berpatokan lebih menekankan hukum adat yang berlaku. Nah ini politik hukum sehingga menimbulkan perang Padri. Nah perang Padri ini juga kalau dilihat secara lebih dalam, ini merupakan hasil penelitian dari Snow Gurgrunye, seorang antropolog, seorang orientalis, ketika melihat bahwasanya hukum Islam ini secara kenyataannya tidak diterima secara keseluruhan oleh masyarakat hukum adat. Orang-orang adat itu tidak menerima seluruh hukum Islam karena dibuktikan di penelitiannya Snow bahwasanya terkait dengan fikih faraid atau mawaris, itu hukum Islam terkait dengan pewarisan ini ternyata kenyataannya tidak diterima oleh orang-orang Minang sebagai bagian dari hukumnya. Nah kalau dipandang sebagai diterima secara keseluruhan resepsi in complexu, ternyata kenyataannya tidak. Nah ini berpatokan dari kenyataan ini, Slok menyusun teori namanya teori resepsi saja, di mana masyarakat adat penerimaan hukum Islamnya itu tidak secara menyeluruh, tapi lebih selektif. Selektifnya dilihat dari apakah hukum Islam tersebut cocok atau tidak diterapkan oleh komunitas masyarakat adat. Nah, teori resepsi. Nah, ini kalau dipandang secara politik ya sebuah cara untuk memecah belah kesatuan bangsa ini lebih dengan cara menonjolkan hukum adatnya. Nah, kalau hukum agama, rata-rata orang Indonesia ini beragama Islam. Nah, dengan punya hukum agama yang sama, ini dikhawatirkan akan memunculkan sentimen persatuan di kalangan masyarakat Indonesia dan kemudian memunculkan pemberontakan. Ya, oleh karena itu untuk mencegah biar masyarakat komunitas Nusantara, orang-orang pribumi tidak bersatu, dipilih cara yang paling efektif, yakni memecah belah mereka berdasarkan suku bangsa, atau kalau terkait dengan hukum